Jakarta, the capital city of Indonesia. Located on the northwest coast of Java, Jakarta is the country's economic, cultural, and political center. Jakarta is the 12th largest city in the world. Over the last several decades, this city has proudly developed into one of Asia's most prominent metropolitan centers. Like any developing countries, cities like Jakarta still have development issues where some areas are left without care. For many years up to this moment and the future, the Indonesian government has already funded and created programs to deal with poverty consisting of education, healthcare, orphanage, retirement homes, and much more. However, today we still see this scenery where street kids work at traffic light, old retired people stand all day long on the side of the streets, begging for money, and people living on the side of railroads with no safety protocols of any kind. Due to the difficulties of employment, some of them choose to be a beggar as a profession, and some also manipulate small children underage to do the same with share profits. We are a group of people who care for the future of these people and work with charity, donation, and sometimes personally from our own to give these people some education, food, and health care. We believe that these people deserve something better, good education, food, and nutrition for the children, as well as health care for the elderly. We were able to raise enough money from donation to rent this very small space for us to give extra education and food for these children. The cost of renting this space is quite expensive due to its location near to the center of Jakarta. Kalau udah gede, Farid mau jadi pemain sepak bola. Nama saya Naila, kalau udah gede mau jadi suster. Ya. Halo, nama saya Dewi. Saya ingin bercita-cita jadi dokter. Halo, nama saya Niken. Cita-cita saya menjadi model. Ya. Halo, nama saya Tania. Cita-cita saya pengen menjadi pengusaha. Halo, nama saya Nisa. Cita-cita saya ingin menjadi dokter supaya bisa membantu orang yang sakit. Halo, nama saya Hendy. Saya ingin menjadi pemadam sama pemain sepak bola. Halo, nama saya Rini. Saya bisa menjadi bos. Halo, nama saya Yuli. Dan juga aku menjadi polisi. Halo, nama saya Lydia. Saya cita-cita halo, nama saya Rahma. Cita-cita saya menjadi dokter. Halo, nama saya Dara. Saya kalau sudah besar ingin menjadi guru supaya anak-anak cepat pintar. Halo, nama saya Intan. Saya ingin menjadi foto
model yang terkenal bisa membanggakan orang tua saya. Halo, nama saya Dewi. Kalau sudah besar saya mau jadi guru. Thank you. Awalnya saya nggak terlalu suka ngajar ya gitu. Tapi saya melihat diri saya ke diri mereka. Bagaimana kehidupan saya kecil ditelantarkan, saya mau mereka itu juga ditelantarkan. Suka dukanya itu banyak banget. Kalau mereka itu nggak bisa gitu, nggak bisa diajarin, kalau nggak mengerti gitu. Tapi sukanya kalau mereka pinter dan di sekolahnya nilai raportnya bagus, itu kebanggaan banget. Pengennya sih kita punya tempat sendiri, tidak kontrak lagi, supaya memang benar-benar menjangkau mereka sampai mereka itu sampai besar, supaya ketahuan loh inilah hasil dari roti loh gitu. Jadi kan selama ini orang tidak menganggap roti ini, katanya kok ada lesan gratis, pasti ada embel-embelnya gini gitu. Tapi ya saya kedepannya kepinginnya sih anak-anak ini mereka juga berhasil, biarpun nggak semuanya gitu. Tapi kita berharap semuanya berhasil dan kita memperlihatkan bahwa inilah hasil kita gitu. Sebenarnya roti ini bukan saya yang bikin ya. Ini kita sebenarnya cuman meneruskan. Ini yang foundernya tuh orang teman kita juga. Cuman karena ada satu dan lain hal dia akhirnya meninggalkan. Dan setiap kita dulu kita ikut ngajar, tapi setelah teman kita yang foundernya itu pergi, tiap kita kesini anak-anak selalu datang, kak mau lagi dong belajar, dan kita membuat kita sama teman-teman yang waktu itu saat itu ngajar iba gitu loh, aduh kasihannya anak-anak ya udah akhirnya kita berumbuk, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita handle aja nih, dulu namanya home, kita handle aja, ya udah akhirnya kita handle sampai dulu bukan seperti ini, kita dulu masih di rel ya, di rel masih ada banyak tikus, rumahnya juga belum sebagus ini, ya ini lumayan lah gitu. Dan akhirnya sampai sekarang udah kita udah berapa kali pindah, 3 kali pindah kalau nggak salah, ya ada kira-kira ada 7 tahun ya, iya atau sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Kayak tadi saya bilang kita cuma nerusin. Gitu. Jadi memang dari awal emang udah di sini, dan kita nggak tahu pertimbangan apa yang membuat teman kita itu ngambil di sini, kita nggak tahu, mungkin karena emang dia punya hati juga di sini dan kita meneruskannya. Dan kalau sampai kita sih akhirnya aku pribadi berpikir itu bukan satu hal yang kebetulan lah kalau kita akhirnya ada di sini gitu. Kita percaya ya semua itu tidak berjalan begitu aja, pasti ada di balik itu semua Tuhan yang punya rencana. Kalau masalah rintangan sih sebenarnya, kalau masalah anak-anak mereka tuh dalam untuk nangkep itu emang susah banget, susah sekali untuk nangkep mata pelajaran. Dan itu ada satu mata pelajaran tuh harus kita ulang sampai akhirnya sempat membuat gitu usia. Tapi setiap kita harus semangat, harus kuat lagi, kita saling nguatin, nggak bisa gini segala macam. Kita membawa atas nama pendidikan, makanya nama kita kan Vision of Indonesia, karena kita pengen orang Indonesia itu pinter, anak-anak Indonesia itu pinter untuk supaya mereka mempunyai masa depan yang lebih bagus. Bekerja di sini sih, kalau yang bekerja khusus di sini sih paling Jessica ya, tapi untuk guru-guru sendiri ada Tinti, ada juga volunteer Ibu Rina. Kayak aku Tinti itu seminggu sekali. Ibu Rina
seminggunya 2 kali matematika, dia memang khusus matematika. Yang banyak ke sini sih Jessica karena dia tinggal di sini. Oke. Kalau impian aku pengen kayak tadi Jessica bilang, pengen punya gedung sendiri, tempat sendiri lah. Jadi nggak tiap tahun kita harus pindah, dan itu agak ribet karena kan kita nggak tinggal di sini, dan kita juga nggak semuanya bisa apa segala macam, dan anak-anak juga kasihan ganti lagi pindah lagi. Dan buat mereka, kalau mereka ada tinggal di daerah rel sebelah rel yang kita datang tadi, untuk situ lumayan jauh karena dan berbahaya karena harus ngelewatin rel kereta api, dan itu buat mereka bahaya karena kereta api itu lewat 5 menit sekali atau 10 menit sekali, dan itu bahaya banget. Dan untuk kedepannya sih pengen banget punya benar-benar yang permanen, dan kita nggak pindah-pindah lagi, supaya ya lebih enak lah ya kalau punya gedung sendiri. Kita pengen ini kan, kalau ini kan kita mesti nyewa, harus izin lagi, apa lagi bikin ini ya, kita nggak bebas untuk ngatur-ngaturnya gitu. Sebenarnya impian saya yang paling dalam tuh pengen mendirikan suatu rumah singgah, dan juga kalau ada anak yang benar-benar dia nggak punya rumah, dan sekarang kan di Jakarta ya banyak banget anak-anak jalanan, dia nggak punya rumah, terus anaknya keteteran di mana-mana, terus dia harus minta-minta di jalanan, dan mereka tuh kasian banget harus tidur di jalan. Pengen satu saat kalau kita udah punya ini, pengen ngajak mereka jadi bener-bener rumah ini selain tempat untuk belajar, dan kita juga mereka bisa tinggal di sini juga secara gratis juga, dan kita benar-benar bisa didik dia menjadi anak pintar, seenggaknya dia tahu sopan santun ya.